Gang Angkum jualan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di acara Spas Semua Pasti Ada Solusi. Hai, assalamualaikum Mas Yogas. Waalaikumsalam Mas Dona. Iya, musisi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini. Ini kursi panas nih, baru pertama nih Mas. Mas, begini rasanya ya. rasanya nih, dengerin ya Mas ya. Saya punya sesuatu nih Mas. Dengerin. Siap. Waduh. Denger, tahu Mas? Iya. Hah? Iya. Siapa Mas? Itu konten saya ini. Oh. Kontennya Konten Mas gak jelas. Yogas. Tahu Keren aja. lah. Tahu ah? Nama YouTube-nya The Black Coffee Man ya. Yes. Sesuai dengan di bajunya, Oh, The iya. Black Coffee Man. Promosi dong ini sekali. Yo dong, harus dong. Nanti harus nonton. Kita bakal kasih linknya dong Mas. Oke, siap. Oke. Siap. Sekarang sebelum kita mulai, kita kenalkan dulu siapa Mas Yogas ini. Oke, apa nih? Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam. Saya apa gua ya bagusnya ya? Bebas, gua lu gak bebas. Kita bebas kok. Iya, formal aja gitu ya. Or- Saya Yogas. Kalau nama panjangnya terlalu panjang nih. Panjat Yogas. Frans Yogas Arya Putra, Mas. Kebetulan Frans saya Yogas itu. Asli. domisili di Bogor. Asli kalau udah asli dari Indramayu. Oh Indramayu, Wong Jawa. Jawa Ngapak. Kok Jawa Sebenarnya ngapa? masuknya ke Jawa Barat. Tapi perbatasan. Perbatasan. Sunda juga, Sunda. Cuma bahasa yang beda di situ. Tapi Jawa sama Ngapak. Mas. Iya. Tapi kita sama-sama erong Indonesia Mas. Oh iya, harus bersatu kita ya. Harus satu kita. Mas sekarang ini posisinya masih kerja ya berarti? Masih aktif kerja. Yaitu inilah apa namanya kegiatan utama. Kegiatan utama. Kegiatan utama masih kerja. Terus punya usaha juga. Usaha ada. Ya, Usaha ada. Udah musisi YouTuber juga. Ya kalau itu memang hobi sih Mas ya. Hobi. Hobi dari orok, bukan orok juga sih. Orang langsung Orok keluar langsung nyanyi gitu ya. Enggak, memang keluarga ayah ibu juga dia suka seni di bidang musik. Ibu apa? Ibu nyanyi. Oh nyanyi. Bapak juga pemain musik juga ya, main gitar juga. Justru saya belajar musik dari bapak dulu di Indramayu situ kan. Nah, Berarti dukung banget ya sama bapak ibu ya? ya kalau dari antusias dari sukanya ya memang lihat dari mereka kita suka bapak suka main gitar, ibu suka nyanyi, jadi waktu kecil jadi ikutan suka nyanyi juga gitu. Dari umur berapa nyanyi itu? Siapa nih, saya? Iya. Kalau awalnya sih SD ya. SD kelas 6 udah ada antusias ke main gitar, main nyanyi gitu kan. Cuman awalnya memang saya dari awal musik tuh di gitar. Oke. Jadi, Rata-rata orang dari gitar ya? iya dari gitar. Nah memang ditekuninya di gitar memang. Ditambah lingkungan teman-teman saya di sana juga kan di Indramayu mendukung gitu untuk saya bermain gitar. Jadinya Lingkungannya udah ya, orang musisi ya. ya banyak musisi senior juga di Indramayu juga yang support saya untuk main gitar, ikut festival dulu, zaman festival dulu. Oh iya, festival. Angkatan berapa sih Mas Yogas? Apanya? Angkatan berapa sih? Angkatan. Kalau Dulu di SMA tuh lulusan tahun berapa? SMA saya 2003. Oh beda setahun lah. Oh iya. Iya, 85. Lulus 2006. Lulus? 2006. Oh my god. Saya 2002. Berarti lebih senior dong harusnya. Tapi ya deh. Tapi di musisi saya nggak senior lah, Mas. Nggak senior di sini. Iya, Itu awal SD berarti nyanyi. Gitar. Oh gitar. Belum nyanyi itu. Belum. Pertama kali gitar lagu apa? Oh, lagu apa yang saya ingat-ingat dulu? Kayaknya lagu Dewa nih, Mas. Waduh. Dewa Ceylon Seven itu kan? Oh ya, itu favorit tuh dua tuh. Zaman dulu tuh Dewa, Ceylon Seven udah keren lah ya. Kalau orang udah seneng lagu Ceylon Seven Dewa tuh udah oke lah. Udah oke lah gitu. Udah oke lah. Udah bangga gitu ya. Udah bangga. Itu kulik semua, gitar, melodi semua kulik. Enggak lah, lagu-lagu tertentu aja yang kebutuhannya memang di panggung pasti dibawain ya saya ulik gitu kan. Saya dulu lagu Ceylon Seven pertama kali itu anugerah terindah yang pernah kumiliki ya. Benar enggak sih? Oh iya. Itu tuh buat ngerayu cewek ya. Oh iya. Iya.
Senjata musisi tuh buat Senjata ngerayu cewek. musisi. Dewa 19 itu saya malah denger awal malah lagu putus cinta Pupus. Oh, bus Iya ya. tuh lagu-lagu tuh. Kayaknya memang lagu mereka tuh legend ya. Oh, legend. Mereka berdua legend. Slang ngalamin slang. Slang juga suka ngalamin juga, cuman jarang lah untuk slang. Oh, Tapi untuk tongkrongan sering banget tuh lagu slang. betul. Saya dulu gara-gara seneng Dewa jadi ngedenger ngelihat baca Ali Gibran. Ah, Itu kan kata-katanya enak ya. iya, Ada tipis beberapa. banget ya. Iya, Iya. itu tuh asik kalau dibaca itu. Wah, gila. Cuman saya nggak bisa main, Mas. Penikmat aja, tapi waktu kita ketemu juga belum setengah tahun belum ya. Ketemu ternyata langsung ngobrol-ngobrol. Ah, ini orang keren nih, suaranya bagus. Oh lah lah lah. Ngobrol-ngobrol punya channel YouTube. Saya lihat, widih, main gitar sama nyanyi, sadap. Hobi mas, hobi. Kadang kita kalau nggak ada penyeimbang itu jadi stres kan ya. Jadi Iya. saya jadiin buat hobi, buat rutin aktivitas kalau libur, buat konten ya itu aja. Berarti salurkan ke YouTube ya. Iya gitu. Nah itu gimana Mas, kan banyak orang yang kadang punya skill yang oke, punya kemampuan, tapi dia nggak bisa nih cara-caranya untuk gimana sih buat bikin cover, Oke. butuh banyak nggak modalnya, itu gimana Mas? Ya memang kalau saya pribadi, ini cerita saya pribadi, saya juga sebenarnya waktunya sedikit untuk ke musik mas, karena memang kegiatan utama kan kerja ya. Karena itu yang harus kita perjuangkan lah buat keluarga itu. Nah tapi ada berontak, kadang-kadang kita berontak karena memang suka musik. Pasti. Kadang jiwa musik itu suka berontak. Nah saya juga mikir gimana caranya biar hobi saya tersalurkan dan bisa jadi penyimbang antara kerja dan inilah ya, hiburan ya. Refreshing ya. Iya, akhirnya saya cari-cari cara itu, saya lihat-lihat referensi yang lain. Waktu itu masih nge-boomingnya Felix ya, untuk cover-cover, Iya. Tami Aulia dan lain-lain, banyak lah musisi-musisi hebat Indonesia ya. Sampai cari-cari tuh alat-alatnya. Oh, untuk audio ternyata bersihnya begini pakai soundcard. Nah, untuk video gambarnya pakai kamera. Tapi itu enggak, saya berpikir untuk gimana sih biar saya tersalurkan dan bisa diminimalisasi gitu untuk biayanya. Nah itu tuh, itu begitu. yang penting gitu loh. Solusinya ada ya. Iya akhirnya ya prinsipnya sebenarnya kalau untuk cover musik itu ya gimana caranya audio bersih sama gambar pun enak dilihat gitu kan. Betul. Jadinya akhirnya saya cari tuh, oh ternyata audio pakai soundcard namanya. Soundcard itu ada beda di luar komputer ya? Iya, jadi itu audio interface yang untuk menangkap frekuensi suara biar bersih. Cuman di mic, depan mic aja yang bisa ketangkap gitu kan. Harganya berapa itu Mas? Itu macam-macam. Soundcard banyak yang di bawah 1 juta, yang 300.000, 200.000 ada. Yang Mas pakai? Yang saya pakai Mekionic ya. Itu 3 juta ke atas. Nah ini niatnya. Tapi jangan dipaksakan buat para yang ada keinginan buat cover lagu. Karena soundcard di bawah 1 juta itu bagus, bisa nangkap suara. Yang penting suara ketangkap bersih dan bisa diolah di DAW ya namanya ya. Itu DAW. Ya, digital audio workstation. Nah itu nanti bisa diedit di situ, dikasih efek macam-macam sehingga suara terlihat bersih. Oh, di mixing ya mungkin ya? Di mixing. Nah kalau saya sampai sekarang juga buat simpelnya nggak perlu di mixing juga sih sebenarnya. Asal telinga awam ya, bukan telinga awam saya terlihat bersih ya sudah gitu kan. Nah, gitar kan, gitar juga masuk channel ke soundcard juga. Gitar terlihat bersih, ketangkep bersih, suara mic dari mic juga ketangkep bersih ya sudah gitu kan. Yang penting fungsi dari soundcard itu menangkap suara aja gitu kan, begitu. Kalau komputer ada spek tertentu nggak sih? Spek enggak, yang spek AMD juga cukup. Spek AMD? Enggak perlu ini kan, itu hanya dipakai buat ngolah ini ya. Itu juga softwarenya juga nggak begitu berat mas, kecuali kayak
Photoshop atau apa dibuat kayak gitu Oh, ya itu lebih mungkin kecil dari Photoshop. lebih kecil Oh, hanya berarti untuk aman ya. aman lah untuk mengolah gitu. Sebenarnya zaman sekarang yang pakai handphone juga bisa ya. Oh iya. Jadi disambungin ke handphone, mungkin ada softwarenya kali yang di handphone, jadi nggak bisa mahal tapi bisa menyalurkan hobinya, bisa bisa bersih lah gitu ya. Cuman saya Kalau belum saya cari cara untuk di yang lebih minimalis itu. Cuman yang sementara ini ya saya dari soundcard, gitar channel gitar sama channel ini ditangkap ke soundcard ke DAW di laptop, ya habis itu diolah se clear mungkin, ya jadilah konten-konten yang saya buat itu. nih yang tadi Mas Yogas jelasin bisa nonton di channelnya Mas Yogas ya. Oh, boleh Nanti bakal kita lihat, saya bakal kasih linknya juga di situ. Instagramnya, YouTube-nya, jadi yang Mas Yogas jelaskan, wah hasilnya seperti ini gitu kan. Iya, iya. Kebayang. Nanti kalau misalkan nggak ngerti DM aja langsung orangnya. Dan saya juga masih belajar Mas Donan. Masih belajar, saya juga dibantu sama orang yang lebih paham di situ gitu. Jadi pada Teman-teman support ya. teman-teman support, pada saya bingung, saya minta tolong dong ini biar gimana, biar suaranya lebih clear, biar lebih bright gitu kan. Itu kan jatuhnya mungkin proses ya Mas. Proses betul. Proses kan saya juga sama, buka ini juga saya nggak ngerti sebenarnya awalnya kan. Iya, tapi Nah yang penting alhamdulillah baik teman, saya tahu buka kayak gini dibantu sampai tadinya kan mungkin kalau yang nonton dari episode awal juga nggak begini gitu loh. Sampai ini kan saya bilang ini juga dari tempat telur. oh iya. Ini murah ini jatuhnya, 20.000 itu dapat 100 biji. Ya kan? Murah, cuman awal doang baunya nggak enak. tapi kreatif kan. Ya di chat alhamdulillah baunya udah mulai menghilang lah. Sebenarnya sehari 2 hari juga hilang kan. Tapi saya lihat bagus ini konsepnya. Boleh dipakai ya. Kreatif. Iya, nanti teman-teman juga boleh kalau bikin kayak gini ya. Kita kan berbagi di sini. Iya, ini kan berfungsi, limbah jadi kepake kan. Nggak dibuang sembarangan ya kan. Tetap kita jemur dulu Mas, ngilangin baunya. Info jangan sampai tiba-tiba beli langsung dipasang kan, baunya kayak apa tahu kan. Iya. Karena memang ini konten kita di sini lebih berbagi dengan orang lain Mas. Oke. Oke, cara buat kayak Mas Yogas di sini kan cerita tentang pengalamannya kan. Orang pengen bikin cover dan sebagainya. Kalau Mas kan YouTube-nya lebih kayak bukan cover ngambil dari orang lain ya, lebih main gitar langsung, nyanyi langsung. Iya. Itu kalau memang misalkan dia ngambil cover yang udah ada musiknya tinggal nyanyi doang itu bisa juga. Kayak karaoke gitu ya. Ya. Sebenarnya bisa, cuman kan di aturan YouTube kan ya mungkin yang lebih tahu di YouTube ya, khususnya di musik kan inilah ada Sekarang ada aturannya ya. ada aturannya, jadi apa, bagi hasil ya untuk musik ya. Memang resikonya untuk konten musik di situ kendalanya. Kalau dulu perasaan masih boleh ya awal-awal ya. Boleh, awal-awal boleh. Sekarang nih kayak udah nggak boleh cover, udah ada hak ciptanya ya. Iya betul, itu berkenaan dengan hak cipta lah ya. Jadi ya sebenarnya bagus juga sih sebenarnya, jadi dihargain. Jadi karya musisi bisa dinilai lah. Iya. Gitu. Jadi nggak sembarang orang menyanyikan lagu. Ya sebenarnya win-win solution ya, kita cover juga mempublikasikan lagunya yang punya lagu, ditambah apa namanya, lagu dia juga eksis dari lama kan. Saya kadang cover lagu-lagu lama juga Mas. Jadi orang bisa mengingat lagi, bisa senang lagi malah itu ya. Harus nonton di YouTube. Dan ada YouTube sekarang bagus, sudah apa, bagi hasil sama yang punya lagu, dan itu juga nggak merugikan satu sama lain. Oke. Kalau saya pribadi kan nggak melihat ke situ ya. Cuman lebih ke hobi, mengisi waktu luang pada saat libur gitu kan. Intinya kalau masalah monetis kembali ke bonus rezeki ya. Ya. Tapi kan Mas sudah dapat dong. Alhamdulillah. Dari hobi seneng tiba-tiba buat duit ya. Kurang enak apa coba? Saya belum nih. Ya mudah-mudahan apa pas ini kan bisa berkembang Mas ya. Iya harus bisa. Mas. Karena banyak manfaatnya yang diambil kok. Harus nonton buat kalian semua ini. Amin. Memang responnya bagus sih. Iya. Walaupun kita masih awal ya, datengin teman-teman yang di sini yang punya cerita, yang punya ngasih solusi, atau mereka cari solusi di sini pun bisa Mas. Iya. Ini ngomong-ngomong ada asbak nggak apa-apa Mas kalau mau ngerokok? Oh gitu. Oh ya boleh. Nanti deh kalau pada saat udah santai ya. ada groginya baru kita baru ngerokok. Saya baru pertama ini. Begini rasanya podcast. Tapi seru ya. Seru. Gitu. Mas, ada kendala-kendala nggak sih yang Mas rasain di ketika Mas ngonten ya? Konten. Ya.
kendalanya mungkin ya lebih ke waktu, karena Iya sih. untuk dunia yang zaman sekarang konten-konten YouTuber Hmm. yang apa namanya yaitu kan perlu konsisten ya. Iya. Nah, ya konsisten itu yang memang harus kita jaga lah Iya gitu. benar sih Mas. Nah, kalau saya pribadi kan memang terbagi waktunya, jadi pada saat kerja saya nggak bisa mikirin ini ya. Mhm. Jadi pada waktu ya paling bisa menyalurkannya pada waktu libur Sabtu Minggu, saya baru mikir mau buat konten apa nih. Nah, berhubung ya saya sering sering nyanyi lah ya macam-macam, Mhm. jadi pada saat Sabtu Minggu itu terpikiran mau lagu ini deh, ya itu di konten buat lagu ini. Iya. Tapi untuk ada jadwal nggak sih tayangan seminggu berapa kali? Nah, ini awal-awal saya dulu hampir setiap hari upload. Ngeri. Karena masih semangat tuh Mas ya. Iya iya iya. Dan Harus semangat dong sekarang juga. betul betul, saya juga harus Iya. semangat. Tapi waktu itu ngejar monet tuh kan, Oh kita mau iya. tahu sih kendalanya di mana sih YouTube ini kan. Mhm. Nah, kita upload tiap hari nyanyi kan, saya kan kontennya nggak susah ya, nggak perlu banyak konsep, nyanyi asal audio sama gambar bersih itu udah jadi konten gitu ya. Ngeditnya gimana waktunya? Di awal-awal kita belajar ngedit dulu emang agak lama tuh kan, Pakai handphone, kamera? di DAW itu. Enggak, kamera untuk ke Mas kayak gini, saya kamera. Oh ya, untuk kamera. Oh itu kan jadi kita ngeditnya di dua memang. Di ngedit audio, setelah audio bersih baru digabungin ke video. Nah, itu memang kalau saya pakainya Adobe Premiere Pro ya. Wih, Di- mantap. jadi ya memang ngeditnya itu yang lama. Nih, Black boleh yang ungu diputer Black, ada sesuatu yang datang. Ya ungu, ya ungu. Oke. Ini masalah ini masih terasa ini. Kalau saya nggak sensitif masalah itu. Oh enggak. Aman orang-orang kayak gitu sih aman lah. Oh enggak sih, kalau kalau saya kan emang langsung berarti kan dari si audio musik sama si kamera video ini beda. Beda. Baru disatuin. Disatuin di Adobe Premiere Pro. Dan itu memang saya baru belajar tuh, baru Ada Premiere. Adobe Premiere. Oh. Baru belajar DAW juga. Jadi memang di awal itu saya agak lama tuh belajarnya tuh. Saya juga sama. Oh ya. Ya, tapi sejalan dengan waktu kan sudah terbiasa sebenarnya, jadi ya terpikirkan di Sabtu ya jadi konten di hari Sabtu itu juga gitu. Sorry, saya masih belum, yang saya tanya kan pakai handphone untuk video ngambil gambar emas nih. Iya, pakai handphone bisa, kamera saya pakai kamera di rumah ya. Oh ada kamera. Iya. Oh, SLR. Mirrorless. Mirrorless. Nah, berarti hasil lebih ke sana ya. Ya, Awal-awal pakai handphone atau langsung pakai kamera mirrorless? awal-awal langsung pakai kamera sih Widih. mirrorless. Cuman malah sekarang lebih cenderung cari yang simpel ya. Jadi pakai handphone malah. Karena emang aman sih sebenarnya. Iya. Aman. Ya, Berarti sebenarnya. hasil dari kamera handphone langsung pindahin ke komputer. Ya, jadi file dari kamera ke komputer, dari audio yang diedit juga di komputer kita gabungin di Adobe Premiere Pro itu. Banyak sekarang ya, nggak Adobe Adobe kan banyak ya. Di software yang lain juga banyak untuk yang bagus-bagus gitu. Cuman kalau saya di Adobe Premiere Pro. Padahal ini boleh sharing ya Mas? Ya. Teman saya juga sama kan, ada yang kayak gini juga. Dia tuh pakai ya contoh ada background kayak gini, Oke. pakai kursi, kamera langsung Mas, ke Mas langsung. Hmm. Langsung nggak sih Mas kalau kayak gitu? Posisinya lah Iya. pada langsung gambar kan? Iya, Oh langsung gitu. langsung. Jadi pas rekamannya langsung. Kalau si video jalan, circle jalan ya. Iya. Biar sama ya. Iya, biar sama. Kalau lip sync juga ada pernah. Cuman lebih repot di ngeditnya dan lebih lama. Akhirnya ngambil gambar-gambar kosong ya. Iya. Karena moodnya nggak sama. Jadi kalau saya langsung tuh direct. Jadi saya langsung nyanyi sampai selesai satu lagu. Ya udah kamera di komputer, audio diolah dulu tuh di DAW. Udah oke, audionya udah tinggal digabungin di software Adobe. Luar biasa loh, keren ya. Tapi buat mengetahui itu kan proses ya. Kita cari-cari tahu Ya, dulu. pasti. Nah, waktu itu zaman Felix tuh. Butuh lama juga ya. Iya, soundcardnya merek apa, gitarnya merek apa. Wah, itu gitarnya kemahalan, saya cari yang murah. Itu sekarang gitar merek apa? Saya Washburn ya. Oh. Kalau yang dipakai Felix punya sama YouTuber yang lain punya itu kan Taylor. Harganya berapa?
saya lihat ya sepintas mungkin banyak serinya 8 jutaan lah. Lumayan ya. Saya beli gitar Washburn aja yang 3 jutaan gitu kan, yang Tapi cover lumayan ya modalnya ya. lumayan. Tapi ya memang hobi mahal Mas. Ada yang hobi yang murah. Iya sih. Bener juga sih. Ini sih juga hobi nih. Iya hobi ya. Berasa juga. Oh, iya, tapi hobi yang bermanfaat ini Pak. Iya, alhamdulillah Mas. Ya semoga bisa bermanfaat dengan orang lain ya, buat orang lain lumayan lah gitu ya. Iya. Orang lagi cari solusi di sini dapet, Iya. ya kan. Orang lagi bisnis online, kemarin udah ada bintang tamu juga. Dia bisnis online lumayan penghasilannya juga, yang tadi saya ceritain itu, ya kan. Ternyata saya pribadi banyak ilmu di sini Mas. Oh, Ketemu Mas Yoga, ketemu teman-teman yang lain kemarin. Oh, ternyata begini ya gitu, pengalaman ternyata beda-beda gitu kan. Jadi seru. Seru, banyak temen juga gitu. Bahkan ada yang nawarin diri juga pengen podcast di sini, kita nggak kenal, akhirnya sama teman saudara juga. Iya, di situ dapat, makanya seru juga ya gitu. Ya ini hobi saya gitu. Gitu. Kalau kita saya rasa orang-orang YouTuber, bisa katakan YouTuber tuh orang-orang yang mau sabar. Iya, iya. Ya dong. Betul. Karena nggak ada uangnya. Oh, ya. Untuk basic awal tuh orang yang kayaknya, wih lu enak. Kayak saya kemarin, wah Donan udah mantep nih, udah sekian gitu kan. Lu nggak tahu gue kemarin udah dapet, iya, gara-gara berapa bulan nggak ngupload, turun viewernya. Darah-darah dulu kita ya. Darah dulu, orang nggak tahu kan gitu kan. Tapi alhamdulillah nih yang benar-benar saya rasakan ya mungkin lebih mudah waktunya, lebih simpel ya. Simpelnya satu, saya nggak panas-panasan keluar. Ya. Cari-cari tempat makanan ya kan. Kalau sekarang mungkin ya lebih di ruangan ya kan, bisa ngobrol santai. Betul. Sambil ngopi ya kan, enak lah gitu. Aku mendengarkan banyak manfaatnya ya. Iya. Namanya teman-teman harus nonton nih. Yes, Pak, semua pasti ada solusinya. Banyak ilmunya, banyak manfaatnya ya. Ini hebat nih, besok kita tarik jadi marketing kita. Tapi memang perlu kita buat apa namanya ilmu-ilmu baru biar ada inspirasi. Betul, Mas. Oh ya, ada cerita lucu juga sebenarnya. Saya nge-YouTube itu nggak sengaja sebenarnya. Oh. Tapi hobi musik mah udah dari dulu ya. Nah, untuk nge-YouTube itu pada saat sebelum udah transisi ke Covid. Ya, sebenarnya kan efek baik bikin itu gara-gara Covid kan. Ya, saya itu gara-gara Covid salah satunya itu. Sama. Kita nggak boleh keluar nih, mau ngapain ya. Iya. Saya mau nongkrong sama teman-teman musik nggak bisa gitu ya, dibatasin. Mau manggung juga udah nggak banyak bisa. batasan gitu kan. Akhirnya ya terbersit lah, berhubung rezeki ada. Dan saya ngerayu-ngerayu kan sama Istri. Istri tercinta ngaku ya sama istri ya. tercinta. Sama istri yang ngerayu-ngerayu nih sama bos gua di rumah nih. Hai, sama. Oh ya, akhirnya dia support juga istri. Alhamdulillah. Jadi ya sudah, akhirnya pada saat Covid itu kita nggak stres-stres banget sih. Jadi bisa Betul. buat konten tiap hari di situ. Mungkin istri juga senang kali ngedit juga, bantuin. Nah, waktu itu istri bantuin lah framing ya. Oh. Begini ya, perempuan lebih teliti lah masalah estetika framing. Oke. Dengan fasilitas seadanya, dengan modal terbatas yang bisa dibeli, itu yang kita manfaatkan untuk buat konten. Dan akhirnya sampai sekarang tuh sanduan akhirnya ngisi konten bermusik di YouTube gitu. Luar biasa lah. Ceritanya sih hampir mirip ya, dari awal Covid iseng juga bikin. Itu masih diokein sama istri, lama-lama saya beli dulu, baru minta maaf. Maaf istriku ya, maaf. Yang penting nggak bohong lo ya. Nanti nggak bohong. Betul. Bahkan ada yang bilang, bagus kali suami lu senengnya sama beli alat-alat ginian, daripada beli cewek. Iya betul, daripada beli macam-macam di luar. Iya, lebih kayak gini ya kan. Kali aja dia ada rezeki di sini, kita nggak tahu kan. Iya, ada arah sana pastilah ya. Tapi kan utamanya pasti hobi dulu. Iya. Bos kayak YouTuber kalau nggak hobi susah. Iya. Mau paksain ngikutin orang lain, ngikutin cara orang lain nggak akan. Menurut saya nggak akan bisa. Iya. Asli. Saya juga basic nggak ada anggaplah ini host KW lah ini. Ini susah ini beneran. Awal bingung loh Mas. Pertama konten tanya Black, bolak-balik ke kamar mandi. Oh ya. Iya. Bingung gitu. Kalau yang makan juga awal-awal nih bikin YouTube
karena mungkin nggak punya kru kan, Ah, kamera simpen situ ya kan, iya. malu ngomongnya pelan-pelan gini tuh. Malu mas, gila lu sendiri tuh rasanya gitu gimana, itu lebih proses yang akhirnya ngambil video itu masih awal pakai kamera, lama-lama pakai handphone Oh iya. karena ngambil gambar lebih simpel. Ada juga ya kalau handphone pakai KineMaster kan. Ya kan master Ya, handphone ya, juga. ya kata orang kan, ada watermark ya, itu bisa dihilangin. Iya. Berbayar tapi ya. Berbayar, harus bayar ya kan, Iya, iya. gitu. Ya pokoknya seru lah di dunia YouTube ini kan. Tadi kan Mas juga bilang sama saya, awal-awal ngeliat Felix gitu kan. Ya. Awal pertama kali. Itu awal lihat Felix itu emang sebelum Covid apa sesudah Covid? Sebelum. Sebelum Covid. Iya, dia memang udah lama kan. Betul, rencana sebelum Covid udah pengen bikin YouTube waktu itu. Sebelum Covid masih belum ngerti, pengen, cuman masih belum Tapi ngerti. udah ada tahu YouTube udah ada. Kalau saya kan tahu YouTube gara-gara lihat konten orang lain kan. Awal TV sama anak gak bisa nonton, akhirnya nonton handphone. Di situ saya tahu YouTube. Oke. Kalau Mas? Ya belum keinginan untuk buat channel sendiri, cuman kalau untuk nonton Felix udah lama tuh, saya senang banget tuh sama konten-konten cover mereka itu kan. Ya pada saat saya ngulik pengen itu ya menjelang Covid lah itu. Kalau nggak salah saya buat konten 2 bulan 3 bulan udah Covid tuh. Oh, berarti setelah Covid baru bikin kan? Ya. Awal mulai memang lihat-lihat dari Felix, terus akhirnya bikin YouTube, belajar cara-caranya gimana. Ya. Itu proses dari sebelum Covid. Iya, sebelum Covid. Dan ya itu belajarnya juga saya bawa teman juga yang yang suka di Paham audio dengan ya, bidang paham audio. di audio. Ya awalnya ribet juga ya, Mas. Pasti sih. Katanya perlu mixer yang gede gitu kan. Iya. Ternyata Oh, awalnya kita harus bilangnya gitu. iya, perlu mixer yang gede, kamera juga lebih dari satu ya. Kayak gini nih. Iya, terus perlu ruangan yang memang ada backdrop atau apa, pokoknya buat inilah. Mikir modalnya lumayan juga ini. Iya, betul. Jadi ya saya sendiri yang memutuskan gimana caranya Mempermudah ya. mempermudah dan meminimalisasi biaya ya. Akhirnya ya cuman backdrop hitam putih sama hijau itu kan, ruangan kecil juga, sekamar kecil itu kan. Nggak perlu pakai mixer karena mixer sudah ada di DAW. Suara semua masuk ke soundcard, selesai sudah, tinggal edit sama kelanjutannya di Adobe Premiere Pro, udah langsung udah jadi konten. Kalau bagus lagi bikin itu Mas, mungkin bikin kan, kalau klip-klip sekarang nih kan udah jadi musik nih, baru bikin video klip. Iya. Kepikir nggak sih bikin kayak gitu Mas? Ya pengen juga sebenarnya. Saya Cuman itu perlu tim ya, perlu tim. bisa kok Mas. Iya. Asalkan pertama ini sharing ya Mas. Saya kemarin jujur saya beberapa kali emang nonton kan. Awal tau ada istri sebenarnya. Udah lama sebetulnya channelnya Mas Yoga, sudah lama sebenarnya. Nina yang punya bayiin suaminya, saya nonton. Gila rocker saya bilang. Penontonnya lumayan banyak kan. Ya, saya langsung lama-lama gitu kan, ada yang di kursi gitu kan. Iya. Kenapa nggak berpikir untuk bikin outdoor? Iya. Ya kamera satu saya rasa bisa kok. Iya. Ya kan, yang penting udah ada lagunya. Kalau sekarang kan sebenarnya simpel dengan speaker kecil yang udah jadi MP3 ya kan, ngambil gambar. Kenapa nggak berpikir, maksudnya mungkin itu lebih daya tarik jual lebih oke deh kayaknya. Lebih oke ya. Tapi nggak tahu juga ya, saya nggak paham ya. Iya, memang bagus ya, tapi harus ada perencanaan yang oke, konsep yang oke gitu kan ya. Sedangkan ya sempat ada juga di outdoor, cuman ya itu kan sambil selingan kita liburan keluarga kita bikin situ video klip situ. Cuman kalau untuk profesional banget itu ya itu mungkin kendala di saya karena waktu dan tim ya, kayak gitu kan butuh tim ya Mas Donan ya. Satu kamera aja sih Mas, satu kamera ngambil Mas lagi nyanyi aja sendiri. Iya. Stock shotnya ambil view anggaplah burung dan sebagainya gitu, anggaplah stock shotnya gitu. Iya. Itu keren ya Mas. Ini kalau saya kebayangnya barusan gitu, kayaknya mantep deh gitu. Iya sih, boleh, bisa jadi ditampung itu masukannya. Cuman ya kita aja buat saya dan istri kan waktu 1 minggu ini udah habis ya. Beli kamera aja saya nggak ngerti operasin kamera karena belum biasa fotografer kan. Iya. Terus namanya
ngedit Adobe Premiere kan ada color grading macam-macam. Mhm. Ya kita seadanya bisa aja, yang penting look menurut kita enak dilihat itu jadi konten sudah. Padahal kalau lebih diperdalam kan color grading kan ya Iya mungkin sih. yang Mas Donan yang biasa fotografer, videografer mungkin itu juga perlu skill lebih lanjut ya. Kalau mau jujur saya juga bingung ini Mas, pertama kali. Beda. Iya. Kalau wedding kan kita ambil gambar udah jelas, kita bawa kamera kan, tinggal Iya. ending diedit. Ini kan enggak, settingannya beda banget. Oh ya. Settingan di apa? Ada beberapa settingan yang istilahnya harus kita ikutin lah. Oh, Beda gitu. Saya pikir biasa aja kayak kamera biasa, ternyata enggak, settingannya beda. beda ya. Belajarnya ya sama temen. Akhirnya dia lagi nyelasin, saya videoin. Oke. Ngambil settingannya saya foto ya, minimal ada kurang lebihnya gitu. Terus juga ini pertama kali ditemin Mas, PR buat saya. Mau nggak mau saya harus beli lampu lagi. Kan Iya. kalau warna putih kan gampang, warnanya lebih terang kan. Iya. Dibikin gelap gini, aduh, saya bilang PR lagi gitu. Tapi buat saya beruntung nih kalau agak gelap hitam begini. Kenapa gitu? Karena buat kulit hitam saya kelihatan putih jadi. Kalau temboknya putih kan saya hitamnya kelihatan ya. Bisa aja. Ini joke. Yoi Mas. Tapi bagus Mas, bagus. Ini bagus ya? Suka Suka, alhamdulillah. Awal dari pakai meja yang itu Mas tuh, yang kecil tuh, yang belah sana tuh kayu itu. Pakai itu awalnya, udah ngobrol harus begini, nggak bisa nyender, ya kan? Sekarang lebih santai, lebih enak, ya kan? Asik ya. Ini sambil ngopi boleh? Boleh, ngerokok juga boleh. Ini Mas Donan pengertian banget ini. Kopi hitam dikasih Apa? namanya, dikasih kopi hitam juga kan? Oh Di harus kabinet. dong, ini spesial buat Mas Yogas nih. Bener, jangan malu-malu. Tadi kan bilang boleh ngerokok, boleh saya bilang. Cuman kita Pakai aspek sosial. Ini nggak ngerokok tuh. Kagok dia. takut ditonton anak kecil Mas. Oh, anak ya. Nih ngomong-ngomong Mas, tadi kan udah ngomongin masalah YouTube ya. Sekilas saya mau nanya tentang usaha Mas Yogas nih. Oke. Mungkin istri yang menjalani ya Mas. Ya. Bidang apa Mas? Untuk usaha ya kita memang banyak coba-coba. Oh coba-coba, awal Ya. coba-coba ya. Ya karena kita kan nggak tahu Awalnya ya. coba-coba. Awalnya coba-coba. Bener. Bisa aja jawabnya nih Mas. Iya, karena kita nggak tahu ya, saya sama istri itu pasnya usaha di mana nih. Jadi ya sering kali kita diskusi dan beberapa ada yang dijalankan sama istri, dan saat ini yang lagi dijalankan sama istri di bidang kosmetik. Kita buat brand nih. Mau kita endorse di sini ya? Oh boleh. Tapi itu baru mulai. Udah berapa lama? Enggak, belum setahun. Belum setahun. Jadi kita masih branding. Nanti ada buat sampel buat istri Mas Donan. Oh thank you. Gak apa-apa, dipromoin gak apa-apa kok. Oh gitu. Boleh, kalau emang ada produknya diambil boleh. Oh ya. Atau Instagram nama brandnya apa nggak masalah. Oh iya boleh. Nanti. Jadi itu lagi tahap branding yang fokusnya ke digital marketing ya. Jadi ada beberapa orang yang kita delegasikan untuk memasarkan di digital marketing gitu. Luar biasa. Ya itu masih tahap kita coba-coba lah ya. Kalau memang ini cocok ya ini yang difokuskan gitu. Terus, Dia kosmetiknya apa aja sih? Lipstick kayak gitu kan? belum, kita baru satu brand dulu aja. Apa satu jenis lotion ya. Oh lotion. Jadi lotion itu yang kandungannya adalah mungkin istri yang lebih paham dan itu bisa recovery kulit sama bisa mencerahkan juga gitu kan. Mutihin ya, teman proses ya. Kalau putih kan karena putih itu kan faktornya enggak hanya dari lotion, dari makanan, dari macam-macam ya. Oh gitu. Cuman itu ada ingredient yang bisa buat mencerahkan kulitnya juga gitu. Luar biasa. Nama produknya apa sih? Iksora. Langsung ya, cepet ya, kalau promosi langsung ya Iksora gitu. Itu udah banyak penjualan. Ya lumayan. Alhamdulillah ya. Penjualan ada, cuman masih tahap branding, jadi kita masih banyak effort lah ya untuk memasarkan dan memperkenalkan ke khalayak. Tapi udah di di toko-toko sudah ada. Belum, kita fokus ke digital marketing. Oh fokus itu aja. Ya mungkin nanti tahap selanjutnya baru ke offline, karena memang pasar yang luas kan di offline ya. Betul. Jadi untuk
di awal ya kita masih branding di digital marketing dulu gitu. Ya, tapi udah belum setahun tapi udah oke dong. Iya, saya bukan ahli digital marketing yang bisa berbicara ini ya. Cuman memang tahapnya seperti itu, rencana ke depannya. Kalau digital marketingnya sudah berhasil gitu kan, ya kita baru buat skema lagi gimana caranya biar produk ini bisa disentuh di pasar offline. Bawa produknya. Bawah. Kalau nggak Mang Black boleh ambilkan. Punten Mang Black. Gak apa-apa biar Mas, biar diambil aja Mas, santai aja. Tasnya bawa ke situ nggak apa-apa. Di dalam tas. Saya baru tahu, kalau tahu tadi udah kita simpen di sini nggak apa-apa ya Mas. Keren, tempel sini lah orang biar orang lihat lah. Oh, iya. Iya, nanti untuk link Instagram juga ada ya Mas. Ada ya. Ada. Sim aja Mas. Ini dia produknya. Black, kesayangan Black. Ini baru packaging sementara. Oh di packaging ya. Nah, jadi nanti itu buat pengiriman aja biar aman gitu kan. Oh iya sih. Kadang kan kalau pengiriman kan ada resiko. Jadi Apa Mas? jadi ini untuk pengiriman aja. Ini boleh di-share ya sih harganya, apa nanti bisa Nanti mobil bisa ke Instagram. Instagram langsung aja. Karena Ya. di Instagram bisa banyak promo tuh. Oh, luar biasa, whitening body serum. Keren loh. Saya juga sebenarnya pernah Mas kepikiran buat kayak apa pemutih kulit. Ya. Kepikiran cuman kan ternyata banyak hal yang harus diurus ya. Kayak Bepom, itu biayanya lumayan besar ya Mas. Tapi kalau Mas Donan bekerja sama pabrik itu sudah include Bepom, sudah diurus. Oh. Begitu. Jadi nanti biaya Bepom untuk haki dan namanya itu kan dicari. Ini nggak apa-apa di sharing masalah itu Mas. Silakan. Widih. Yang penting bermanfaat kan. Mas ini channel yang bermanfaat jadi Amin, ya. Kita sharing dulu. Iya. Ini tapi gimana? Takut rusak saya. Ini sebenarnya bukan packaging, hanya untuk apa pada saat pengiriman aja biar aman. Kelihatan Black. Oke. Satu sini satu Mas. 51. Biar orang lihat. Hai guys, jangan di skip dulu ya. Ini aku mau kasih tips untuk mencerahkan kulit. Sebelumnya kalian harus lihat dulu, ini adalah packaging dari produk Ixora. Gemes banget ya kan. Jadi ini adalah produk untuk mencerahkan kulit. Jadi Ixora Whitening Body Serum ini manfaatnya untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Terus ini sudah mengandung triple active ingredients loh. Produknya bisa kalian pakai setiap hari, apalagi mau beraktivitas di luar ruangan, wajib banget pakai body serum ini. Ini tuh teksturnya tuh lembut banget, gampang meresap dan gak dempul gitu loh. Jadi setelah aku rutin pakai produk dari Ixora ini, kulit aku tuh kelihatan lebih sehat, cerah, dan lembab. Selain itu ini ada kandungan olive oil, vitamin E, dan kolagen loh yang mampu menjaga kelembaban dan kekenyalan kulit. Cocok banget nih dipakai saat puasa kayak gini untuk menghindari dehidrasi dan kulit kering. Terus ini tuh wanginya harum banget, kalau udah pakai ini tuh ngerasa wangi aja seharian. Yuk langsung aja di order produknya, lagi ada diskon 30% loh. Dan ada special gift selama bulan Ramadan, kalian bisa dapetin tasbih dan sajadah seperti ini. Jangan sampai ketinggalan promonya ya, wajib banget kalian punya produk dari Ixora ini. Oke, Ixora. Berarti jatuhnya lotion ini ya. Lotion. Keren. Lotionnya beda sama lotion pada umumnya karena ada ingredient khusus ya. Ini proses untuk di ACC untuk Bepom itu berapa lama Mas? Kemarin itu ada sekitar 4 bulanan ya. 4 bulan prosesnya? Iya, dari kita diskusi buat nama sampai ingredient diskusinya juga sampai mulai produksi kayaknya 4 bulan deh sekitar. Kalau nggak salah ya. Biaya habis berapa? Biayanya Ada ratusan? ada minimum quantity, biasanya beda-beda sih di pabrik ya. Kalau pabrik itu minimum quantity harus segini karena per lot kan kalau mereka rugi kalau sedikit, jadi biasanya 1000 pieces minimal. Oh jadi jatuhnya izin sudah dia urusin semua, udah beres aja ya? Iya, jadi dia juga ada jasa juga, dia juga menerima jasa untuk sekalian include ke ngurus ke BP POM. Semua tinggal beres ya? Untuk desainnya gitu kan. Jadi kalau kita nggak bisa desain, mereka juga menyediakan. Keren. Tapi udah sebulan berapa omset? Omset, aduh.
Kayaknya harus tanya dulu saya nih Mas omset. Tapi ini keren lah, keren. Tapi- Kalau nggak salah istri saya udah punya ya. Iya waktu itu sempat dikasih Kasih ya? sama istri Oh. saya ya. Kata istri saya juga enak sih katanya pakai ini. Kalau kurang boleh lah, ini memang sengaja buat Mas Donald ya. Aduh, saya yang cica di sini. Gila. Kasih loh Mas sebelumnya nih Mas. Mantap. Mas Black mau Mas Black? Kalau saya langsung putih. Oke, dia langsung senang tuh langsung buat dia. Oh, ini ketutup mau. Ya nggak apa-apa Mas. Gila nih, keren ya Mas ya. Ya, Produknya ini. Kalau digital apa? Digital Digital marketing. marketing. Itu pasarnya gimana sih pasarnya? Untuk sekarang memang masih ramai ya kosmetik di digital marketing, khususnya di media sosial kayak TikTok, Instagram. Berarti ke Facebook. selebgram. Ya kita nyewa bayar juga selebgram untuk. Kalau mau juga saya ada nih selebgram. Ada boleh. Kebetulan memang dulu pengantin saya kemarin nikah di TikToker. Oh ya. Jadi saya kenalin kalau emang mau. Oh bagus Iya. itu, nanti bisa dihubungin ke istri saya. Kalau ke Siap. saya agak bahaya. Ini orangnya bersama ya. Iya. Ya karena untuk selebgram itu kan nanti yang nilai istri saya tuh. Orang Comas juga kok. Orang Ciamas. Orang Oh Ciamas. bagus tuh, deket ya. Iya dekat. Kita sama lah, sesama orang Comas. Oh Ciamas Bogor. Iya Mas Bogor. Enak lah ya. Enak tinggal di Ciamas ya. Enak. Makanan banyak. Makanan banyak. Gak susah cari makanan malam-malam. Cuman kadang weekend macet aja sih. Jadi tanya. Bogor di mana-mana macet ya. Tapi itu parameter itu bagusnya kota lah ya. Jadi macet ya, banyak orang pengunjung. Iya Mas, benar. Mas, ini awal mula berkepikiran Ixora tuh awalnya gimana? Atau Ixora tuh ada artinya nggak sih sebenarnya? Ixora itu kalau nggak salah bahasa Korea ya. Artinya? Waduh, harus tanya istri dulu nih. Ini ya istri lebih Iya. berperan ya di sini ya. Sebenarnya bisnis ini yang Jalanin istri. jalanin dan ide pertama itu ya istri. Istri dia punya ide buat lotionnya nih, dianya beda sama yang lain gitu kan. Yang fungsinya juga dia pengen seperti ini dan minta dibuatkan gitu kan. Jadi ya waktu itu punya kawan yang memang di farmasi yang mengerti di ingredient itu. Jadi akhirnya di detail lah ingredientnya, pengennya begini berapa persennya, kalau nggak salah dan niacinamide sama glutathione itu yang bagus untuk kulit. Dan ada beberapa vitamin juga kan yang untuk recovery kulit, jadi kayak luka-luka itu bekasnya itu bisa hilang karena ada recovery-nya. Cocok nih sama saya. Nah, jadi setelah diskusi dengan teman farmasi itu ya akhirnya terbesit lah, ya udah kita buat produk, mencetuskan produk. Ya mungkin ini produk yang dibutuhkan orang untuk menyelesaikan masalah. Solusinya ya. Solusinya Iya. sama dong berarti ya. Yoi. Sepatu kan? Black, sorry ngalangin nggak Black ini Black? Ngalangin ya? Aman ya Black City ya Black? Kalau enggak itu aja, ini kan hanya packaging untuk Oh pengiriman. iya. Saya simpen sini deh biar aman. Aman nggak Black? Oke aman. Nah, jadi ya kita berusaha cari solusi banyak orang, cari masalah yang Kendala orang ya. orang ini banyak masalah ya kita berusaha memberikan solusi ya sambil jualan begitulah. Intinya begitu. Habis lotion ada nggak kepikiran untuk yang lain? Krim. Ini di bidang kosmetik. Banyak. Sudah banyak ya ide-idenya. Karena biasanya kalau untuk masalah kosmetik kan dibutuhin banyak perempuan ya. Betul, karena hal-hal yang berhubungan dengan perempuan itu pasti lebih cepat jualannya ya. Iya betul. Populasi di dunia kan banyak perempuan. Dan kalau kita cari masalah perempuan, kita kasih solusinya kan itu bakal banyak juga. Di rumah isi cemberut, ajakin jalan beli sesuatu, Iya. senyum. Oke, istriku. Diajakin ke mall udah senyum sudah. Senyum udah. Kita yang cemberut dong. Iya. Kok jujur sih? Harus jujur. Iya. Keren. Itulah, jadi ya ini promosi gratis, terima kasih juga buat Spas nih ya. Sama-sama Mas. Ya kita di sini juga biar teman-teman juga tahu Iya. kan. Karena ada beberapa yang DM saya. Iya. Tanya ini untuk ikut podcast
biayanya berapa? Iya. Saya bilang gratis. Heeh. Malah saya makasih gitu loh di sini mau datang ya kan. Heeh. Datang ke sini otomatis saya juga hanya bisa memberikan kayak misalkan Mas punya usaha apa, promoin di sini bareng-bareng. Pengalaman kayak Mas tadi kan cerita tentang YouTube gimana. Iya. Mas juga mau berbagi dengan gini loh caranya untuk bikin Iksora tuh seperti ini. Iya. Jadi kan orang kebuka Mas. Iya. Karena kita bangsa Indonesia itu jujur kalau menurut saya butuh banyak orang-orang yang menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Iya, betul. Ya kan? Kita harus kembangin itu. Tujuan saya utama sebenarnya itu Mas. Iya. Karena kalau misalkan bersaing, salah kalau orang pikir bersaing. Iya. Bersaing secara sehat itu boleh. Tapi jangan secara yang tidak baik menurut saya, ya kan? Karena yakin rezeki itu udah dia ngatur. Betul. Ya kan, kayak saya punya komunitas, kita kan teman-teman semua fotografer atau dekorasi. Kita berteman, kita kumpul gitu. Tapi kita bekerja masing-masing ya kan. Iya. Yang penting jangan saling menjatuhkan. Intinya sih itu. Sudah ada rezekinya. Sudah ada rezekinya gitu. Kayak saya sekarang, saya kemarin juga ngobrol sama teman saya yang di bidang wedding. Ya nggak masalah juga gitu. Rezekinya udah dia ngatur. Iya. Cuma kan itu yang di situ yang pengen saya tekankan ya, di sini kita berbagi. Ya. Gitu kan, gitu. Nggak akan rugi kok. Iya, betul. Banyak teman-teman saya, tim-tim saya yang sekarang malah support, dia buka dekor sendiri. Saya support. Dia sekarang brandnya fotografi sendiri, dia jalan sendiri. Saya support. Apa saya merasa iri? Tidak. Ya. Ini yang pengen saya tekankan di Spas ini, kita berbagi, kita maju bareng untuk bangsa kita kan. Betul. Otomatis itu bakal ngebantu negara kita. Iya, betul. apalagi ini ya konon katanya isu mau ada resesi ini kan kita harusnya bisa lebih berkreasi, berkreatif lah apa yang mau dilakukan. Betul. Tapi yakin lah, apapun resesi mau covid, kalau Allah ngasih rezeki aja. Ya kan, zaman covid orang masih bisa pada makan. Iya, Ya betul. kan, maling aja kasih makan, apalagi yang orang mau usaha, mau ikhtiar, mau berjuang, masa nggak ada jalan. Iya, betul. Kayak Mas satu ini buka Iksora, Alhamdulillah. YouTuber ya kan, keren. Oh nih kamera yang ini tuh, lihat tuh, langsung backgroundnya ownernya. Oke Black, mantap. Kata Black langsung promosi Iksora. Nanti kita bakal linknya, kita kasih tahu yang mau beli gitu kan. Ya. Kalau harga jual nggak tahu juga berapa ya, istri yang tahu. Di Instagram ada. Di Instagram Kadang, aja. iya, kadang setiap periode ada promo beda-beda juga. Harus follow Harus follow. Iksora, IXORA, Iksora. Ini awal dari bahasa Korea yang artinya masnya nggak tahu. Yang tahu istrinya. Itu asal bunga kalau nggak salah, asal bunga. Oh, nama bunga. ya. Oh gitu. Gimana owner gue nggak tahu ini. Tapi kan istri kan. Ya, saya hanya support kan ya. Iya, ini YouTuber beda. Gitarisan. Kalau Ini tanpa terprediksi nih. Kayak ngobrolnya masalah YouTube jadi masalah Iksora ini. nggak apa-apa. Saya pribadi Mas, saya senang dengan ketemu orang-orang yang punya jiwa usaha, orang yang mau nggak hidup di zona aman. Ya. Saya senang gitu. Kenapa? Kita kalau hidup di zona aman terus, ya udah gitu-gitu aja gitu. Betul. Saya pengennya ya dari dulu senang gitu. Ya hikmahnya yang saya dapat baru berapa episode ini ya senang gitu ketemu dengan teman-teman. Selama ini kan kita ngobrol cuman gitu-gitu aja kan. Iya. Nggak tahu gitu. Pas di sini kok wah gila, ternyata nih orang berjuangnya sampai segini ya gitu. Di sini saya ketemunya gitu loh, banyak ketemunya ya. Ya, banyak orang-orang hebat lah yang usahanya lebih gitu. Iya gitu loh, ini loh pas ini ya, berarti teman-teman yang mau ngonten silakan, karena saya gak ada kemarin ada ketemu salah satu tempat di ya dekat daerah Comas juga sih, karena kita kan ada satu tempat makanan, saya nggak sebut namanya dulu. Saya lihat kok sepi Mas, gitu. Ada yang udah tutup, ada yang masih buka. Saya kadang greget gitu loh, pada makannya enak tutup Mas, dan nggak rame gitu loh. Itu buat saya tuh kayak sayangnya gitu, makan ini enak tapi nggak laku gitu loh. Itu kadang-kadang pengen, ada salah satu yang saya DM yang masih buka gitu. Terus saya tanya, ayo mau masak Spas nggak? Saya bilang masih, kita ngobrol ya, itu dia selalu nanya biayanya berapa, dibilang gitu. Oh nggak ada biaya di sini gitu loh. Bahkan di sini kita bareng aja kopi, makan bareng apa adanya, yang penting kita ngobrol di sini gitu ya. Bukan nanti wah saya enak juga apa, ada yang bilang ini mah kepentingan konten sendiri. Iya betul, saya ada konten juga gitu kan. Tapi kan kalau masalah rezeki kita nggak tahu. Kenapa saya begini,
Saya kan awalnya nggak bikin podcast. Iya. Saya awalnya bikin kayak review tempat ya kan. Alhamdulillah beberapa tempat yang sekarang malah orang tahu banyak, sampai sekarang salah satu villa di Bogor itu sekarang rame. Mungkin Ya, kalau nonton alhamdulillah. Butterfly Oke. itu salah satunya, awalnya nggak ada yang ke sana. Oh. Saya taunya pengantin saya mau nikah di sana. Saya ambil gambar pakai kamera, ternyata responnya bagus penontonnya. Akhirnya banyak youtuber yang datang ke sana, mungkin dari itu hal wajar ya. Saya pun kadang-kadang lihat kontennya dari YouTube juga. Iya, iya. Oh, si YouTube lagi daerah sini ngambil gambar, akhirnya kita ikut ngambil di situ. Iya. Itu dampak efeknya buat mereka dapat jualan. Saya pun nggak minta apa-apa. Iya. Ya kan? Ya mungkin di sini sama gitu loh. Ya kali Mas Yogas, semoga pasti bisa juga bisa jualan Isara juga. Iya. Ya kan? Mungkin ya kan. Iya. Saya juga kami dapat konten sama Mas Yogas, lebih kenal lagi dengan Mas Yogas, betul nggak Mas ya kan? Betul. Saya juga mau belajar nanti bikin cover sama Mas Yogas Wah, dengan senang hati. dengan suara saya yang pas-pasan. Tapi memang bermanfaat ya menurut saya. Ya kayak contoh tadi, rumah makan itu enak tapi sepi. Berarti kan itu ada salah di satu sisi atau dua sisi yang memang harus dilakukan lagi gitu ya. Betul. Nah, berarti kan ya apalagi pola-pola pemasaran dari zaman ke zaman kan beda-beda ya. Dari media sosial juga selalu berubah algoritmanya. Jadi sebenarnya itu yang harus dipelajari dan teman-teman juga bisa mengulik lah algoritmanya itu sehingga bisa mempermudah untuk pemasaran baik produk maupun jasa gitu kan. Iya. Ya dengan pas channelnya Mas Donan.com official juga ini bisa jadi salah satu cara gitu untuk mempublikasikan produk sama jasa gitu kan. Jadi ya semua harus dicoba, kalau nggak dicoba kita nggak tahu Mas ya. Betul Mas. Ya betul. saya banyak ilmu dari kemarin. Ya banyak lah ketemu orang yang akhirnya belajar. Mungkin Mang Black itu yang sebagai operator di kita ini juga Mantap memang. ini juga sama, dia banyak belajar juga ya Mas Black ya. Banyak kaget, saya juga banyak, gila berarti selama ini gue usaha masih banyak belajar juga ya, masih banyak nggak tahu gitu loh. Apalagi saya di bidang marketplace Mas, saya nggak ngerti. Baru tahu kemarin ketemu Pak Anton sama Mbak Kinan ya kemarin, itu bener-bener yang gila, dia bisa omset seminggu 7 juta bersih. Pak Anton bisa sampai 25 juta gitu kan. Kalau Mbak Kinan untung bersih sih gitu Mas. Pak Anton omset 25 juta, caranya gimana sih? Dia punya cara yang berbeda ternyata, tapi keuntungan mereka luar biasa. Itu yang bikin saya bilang, wih, saya ilmu baru, ketemu sama Mas Yogas. Oh ternyata begini ya bikin kontennya YouTube. Tapi ketika monetisasi, saya balik ke YouTube lagi, ketika monetisasi itu Mas ada ini nggak dari YouTube di Google bahwa Mas harus seminggu sekian kali upload? Nggak ada ya. Belum ya? Nggak ada, cuman kan kalau saya lihat algoritmanya itu ya semakin sering semakin bagus ya, apalagi setiap hari gitu kan. Nah, jadi dia bisa mereferensikan channel yang rutin itu kan, jadi bisa lebih bagus. Oh enggak, soalnya saya sempat dengar ketika dia udah viewer sekian dia wajib per bulan sekian, per minggu sekian. Belum dengar ya? Belum dengar sih saya juga belum, ini masih selentingan sih, belum pasti ya. Cuman memang yang benar sih, semakin kita sering viewer kita makin cepat naik ya. Oh boleh tuh, kalau dapat info kayak gitu penting juga tuh. Iya. Karena saya mikirnya konten aja yang penting, konten yang susah Mas ya. Iya sih. Ini saya salah satu bikin podcast jujur ya. Iya. Ini ngejar viewer Mas. Iya dong. Iya. Semakin orang tertarik, orang nonton. Untuk jarak skip itu juga orang susah. Oke. Karena kalau di skip nggak akan paham. Iya. Ya kan, Betul. durasi hampir 1 jam. Kan kejar viewer tuh. Betul. Ya kan. Dulu kalau makanan yang saya tangkep nggak usah deh orang lain. Saya aja kadang-kadang kalau udah saya nonton YouTube saya sendiri gitu, saya skip. Saya sendiri harus sadar diri. Iya. Kalau saya belajar nggak usah dari orang lain dulu, dari diri sendiri dulu aja. Betul. Ya kan. Parameternya, Ya ngaca dulu gitu loh. Iya. Jangan ngerasa kita bagus terus gitu kan. Kadang kalau orang udah ngerasa kita bagus terus, ya menurut saya kurang baik ya. Iya. Gitu. Nggak, malah ketika kita dapat titik kepuasan itu malah di situ mentok ilmu kita. Iya. Ya penilaian kan beda-beda, jadi kita harus
lihat dari parameter kita sendiri. Iya, kayak Mas kan musik orang mau nge-cut kayak saya nontonnya Mas, saya nggak cut. Karena mau nggak mau saya nonton gitu kan. Mau saya skip nggak enak gitu. Skip di mana kan? Iya. Gitu. Kalau makanan, oh tempatnya di sini, cekir makannya deh. Ini gitu kan. Ini pengalaman. Tapi yang kalau yang buat jago-jago yang saya lihat mereka gila, saya nggak skip. Saya benar-benar nonton gitu loh. Bahkan ada salah satu podcast juga saya nonton, dia bilang yang penting tuh gimana caranya penonton tuh kalau makanan tuh dia angle-nya, terus gimana ya bikin kita ngiler lihat makanannya, itu ngaruh banget gitu kan. Cara pengambil angle, kalau ada beberapa yang ngebahas makanan yang kameranya dideketin biar kelihatan besar, biar orang tuh tergiur kayak gitu. Itu penting di bidang kayak kita. Makanya tadi saya bilang kan, Mas Yogas, mungkin orang salah satunya buat naikin viewernya Mas Yogas, ini sharing saya bilang kan, mungkin dengan gambar yang mungkin lebih indah lagi gimana caranya. Itu menurut saya kayak sangat mendukung gitu loh. Nggak perlu jauh-jauh, mungkin dibikin kayak gini, satu tempat studio di rumah dengan kursi, gitar, dengan biar lebih unik. Mungkin ada satu pengorbanan itu nggak perlu keluar rumah, tapi kita punya space buat gitu. Karena teman juga ada YouTuber, dia cuma beli kain hitam Mas, kain hitam, lampu, dia podcastnya gitu. Jadi bagus gitu lihat saya. Wih keren juga, saya bilang minimal orang lihatnya tuh punya background. Oh pakai gini nggak Mas? Ini kan gopek Mas 2. Ada di rumah saya kayak gini. 2. Iya. Oh, udah 1. Maaf Isora. Iya. Keren ya gitu. Saya ya apa namanya udah mendukung. Saya rasa sih. Saya belum lihat semua ya Mas ya, tapi beberapa lihat kayaknya saya terinspirasi dengan YouTube Mas Yogas yang suara udah oke, gitarnya udah bagus banget, ternyata kenal juga sama temennya Mang Black juga ya. Ya kenal, kita nama silaturahmi juga. Nanti mungkin tayangan ini bisa di-share sama teman-temannya Mang Black ya Mang. Wah iya, nanti di Luwiliang. Nanti di grup-grup yang di Luwiliang itu kan. Iya, ini juga kita juga berada di studio 1985 Mas. Ini ya sekali promosi kan. Ya, jadi kalau dia buka sini dia Dermaga Bogor. Untuk mau rental podcast juga bisa di sini. Jadi kalau misalkan Mas Yogas mau punya podcast misalkan dananya belum ada, boleh di sini kok. Wah siap. Kita buat konsep dulu nanti. Oh iya dong. Ngebahas musisi loh Mas, itu banyak loh. Iya musisi enggak, kita kalau saya sekarang kan saya tidak saya di sini hitungannya bisa dibilang ketemu pengusaha-pengusaha yang mungkin bukan kayak mereka. Tapi juga jangan salah, mereka penghasilannya udah gede-gede juga gitu loh. Enggak, saya belum dipublish lah mereka ini yang saya lihat. Tapi penghasilannya ya ketika ngobrol di belakang ini luar biasa gitu. Mereka di sini nggak open semua beberapa dari pendapatan, tapi kan dia mau berbagi ilmu. Itu yang penting sebenarnya. Kayak Mas Yogas, makasih banget tuh hari ini Mas Yogas. Jangan kapok ketemu saya lagi. Ya kan? Kayak nanti apa nama YouTube-nya The Black Coffee Man. Bisa dilihatin dulu ke YouTube bajunya itu. Oh, boleh. The Black Coffee Man. Ini sebenarnya. Hah? Ini logo seketemunya aja karena saya suka gitar. Tapi suka benar-benar kopi. Gayanya kayak Mas banget sebenarnya ini. Berhubungan dengan kopi, musik itu kan, gitar ya kan, baju warna hitam, putih hitam tuh udah image-nya banget. Musik gak sih? Bener gak sih? Iya, rocker ya. Rocker hitam kan, hitam ya kan, sama rambutnya hitam putih juga. Udah tua dong. Sama dong. Makasih Mas Yogas ya, makasih banget. Sama-sama. Sukses buat usahanya. Ya, sukses Oke juga. teman-teman, jangan lupa nonton di channel donan.com official di acara Spas. Semua pasti ada solusinya. Jangan lupa subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nonton terus. Jangan lupa channelnya loncengnya diklik biar kalian kalau ada info-info terbaru dari channel kita bisa nonton langsung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.